Halo semuanya, selamat sore. Boleh kita absen dulu ya. Ini ada yang dari mana aja nih? Ada Bang Arjuna di Arjuna Station, ada juga Diana, Munas, dan juga udah ada perwakilan dari IPTIJ. Lalu ada Rizky Pradana, Mas Wahyu, halo semuanya, selamat sore. Ada Bers juga, oh ada Beruang ya. Kita ada Beruang masuk ke ini kita webinar kita kali ini. Dan juga ada Mbak Rusi Damayanti. Selamat sore Mbak. Selamat bergabung. Sebentar lagi kita mulai ya. Sebentar lagi kita mulai acara webinarnya menunggu teman-teman yang lain. Insya Allah jika teman-teman ada yang ingin buka kamera silahkan. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang dunia perjepang-jepangan ya. Kebetulan saya tahu sedikit tentang dunia perjepangan. Wah, ada yang dari Tokyo, ada dari Saitama. Saya tahu sedikit tentang Jepang-Jepangan ya dari anime. Nah, kebetulan nanti yang datang nanti yang bakal ngobrol narasumbernya nggak dari anime doang. Mereka yang sudah lulus, yang udah pulang dari Jepang, yang ex Kenshusei, yang pernah bekerja di sana, bakal sharing-sharing tentang keuangan, bagaimana mereka mengelola keuangan, mendapatkan gaji, dan lain sebagainya. Stay tune ya. Ada dari mana lagi Bang Firman? Oh, ada Bang Firman. Ada Tochigi, ada dari Tochigi. Mantap. Saya nggak tahu tuh di mana Tochigi. Di Garut bukan? Bukan di Garut kayaknya ya, Tochigi. Selagi menunggu dari Shizuoka, Arjuna Station dari Shizuoka. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Semoga teman-teman nanti bisa ini ya bisa mendapatkan pelajaran dari teman-teman narasumber dan juga nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang supaya nanti nggak rebutan dan bisa kejawab dan memuaskan teman-teman semuanya. Coba ada lagi yang dari Jepang di negara Jepang lainnya? Boleh kali kita absen dulu. Ada Mbak Rivalda Sulis. Selamat sore Mbak. Ada Oci. Kalau di Jepang berarti jam 6 ya, jam 6 sore. Kalau kebetulan saya lagi di Jakarta nih. Masih jam 4 sore, 4 lebih 12. Di Jakarta panas. Saya dari Jakarta. Saya lagi di Jakarta kebetulan. Itu Mas. Putra terakhir. Waduh, namanya keren banget Putra terakhir. Boleh yang baru datang ngisi dulu di kolom chatnya dari mana sih, kita kepo nih. Kita pengen tahu dari mana aja nih teman-teman. Tadi ada yang dari Shizuoka, ada Tochigi, ada yang lainnya juga. Ini keren-keren banget nih kayaknya. Dari Tokyo juga ada, dari Saitama juga ada. Ini kayaknya harus reunian nanti. Kalau udah selesai ini, kita reunian di Jepang. Ngumpul-ngumpul. Bang Erwin udah datang. Bang Erwin, Bang Agis Rahayu, Bang Muhammad Nasirin. Kalau udah datang boleh raise hand atau buka kamera.
sekali lagi ya. Untuk Bang Erwin sudah datang. Bang Erwin, Bang Agis Rahayu, dan Muhammad Nasirin. Bila udah datang bisa raise hand atau buka kamera aja langsung. Oh, Muhammad Nasirin disingkat Munas. Siap. Udah datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Munas, sehat Bang Munas? Alhamdulillah sehat Bang. Abang gimana Posisi sehat? lagi di mana? Alhamdulillah sehat juga. Apa kabar Indonesia? Eh, Alhamdulillah, berarti kayaknya bukan lagi di Indonesia nih, masih di Jepang ya Mas ya? Ya, saya balik lagi bulan Oh, 5 kemarin. oke, oke. Untuk Bang Agis dan Bang Erwin udah datang? Boleh buka suaranya atau raise hand. Kalau Bang Munas nih di poster paling keren dia, bawa samurai. Bukan, itu bukan. Bukan Nah, saya yang itu. bawa samurai itu. Saya itu yang paling depan. Yang paling depan? Iya, bukan yang bawa samurai, bukan. Saya belum melihat mukanya nih. Mungkin bisa dulu buka kameranya supaya saya tahu. Cross check dulu. Gantangan yang di poster apa yang langsung? Dengan yang di poster. Ah, oh, ini yang paling depan nih teman-teman. Hmm. Ternyata nggak jauh beda lah sama yang di poster ya. Yang di poster berarti bukan penipuan, bukan hasil editing. Emang ternyata ganteng beneran teman-teman. Boleh matiin lagi Nah, Mas. Malu saya. ya, boleh boleh. Bang Munas, Bang Agis sama Bang Erwin berarti belum datang ya. Nggak apa-apa, mungkin selagi menunggu kita buka webinar kita kali ini. Kita buka dengan membaca basmalah. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Salam 24 jam, konnichiwa, sama konnichiwa doang saya tahu ya. Teman-teman semuanya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ini ya, ada yang bertanya-tanya, apa sih acara ini? Nah, seperti pada yang tertera di tema kita kali ini adalah curhatan hati para ex-Ken Shushei dalam pengelolaan uang. Nah, jadi acara ini adalah sharing session yang bakal berbicara tentang bagaimana mengelola keuangan di Jepang dan ketika nanti pulang dari Jepang. Gitu. Dan narasumbernya kita akan hadirkan bersama kita ada Bang Munas salah satunya, narasumber keren yang sudah starting bisnis di Indonesia yang tahu bagaimana cara mengelola keuangan yang nanti teman-teman bisa tanya-tanyain lebih lanjut. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Kampus Bisnis Umar Usman bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia di Jepang, disingkat IBTEACH. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk follow Instagram akun sosial media kita atas nama Kampus Bisnis Umar Usman dan juga iptij.official. Nah, mungkin saya juga izin perkenalkan diri, saya Iqbal Sultan dari Jakarta, langsung dari Jakarta, akan menemani teman-teman dalam 1 jam ke depan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita undang pemateri-pemateri kita untuk buka buka kameranya. Silakan ada Mas Munas, ada Agis Rahayu dan Bang Erwin. Oke, selagi menunggu Bang Erwin dan Bang Agis Rahayu untuk datang, mungkin kita persilahkan dulu untuk Bang Muhammad Nasirin untuk datang ke
hadapan kita semua, bersama kita semua. Bisa Bang, mohon dibuka kamera dan mic-nya. Halo Bang Munas. Sepertinya ada sedikit kendala koneksi dari Bang Munas. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Selagi menunggu mungkin teman-teman bisa buka Instagram kita, Kampus Bisnis Umar Usman dan ibtich.official. Di sana teman-teman bakal nemuin konten-konten yang bermanfaat seputar dunia bisnis, dunia entrepreneurship, dan juga bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana untuk starting bisnis teman-teman semuanya. Untuk Bang Musnas bisa dibuka ininya kamera dan mic-nya. Oh, izin ke toilet sebentar. Oke, siap. Kayaknya grogi nih Mas Munas ketemu teman-teman semuanya. Oke. Iya, tadi habis dari toilet. Siap. Oke Mas, mungkin boleh sedikit perkenalan diri nggak sih Mas Munas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya aslinya Muhammad Nasirin. Asli dari Pemalang, Jawa Tengah. Dulu jadi ex-Kensusnya dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian sekitar hampir 2 tahun di Indonesia. Kemudian dapat panggilan lagi PT yang lama untuk kembali lagi ke Jepang dengan visa Tokute Gino, seperti itu. Berarti dari 2017 sampai 2020 lalu dilanjut lagi sekarang ya Mbak ya, Mas ya? Ya. Dari 5 bulan yang lalu atau kapan? Berangkat bulan 5, berarti udah. Oh, bulan 5. Berarti udah 8 bulanan ya. 8 bulanan di sana ya. Di mananya Mas? Di apa? Saya di daerah Gifu. Tepatnya ya? di kota Kakamigahara. Oke. Boleh diceritain nggak Mas? Pertama pengalaman datang ke Jepang nih, dapat gaji. Gimana sih pertama perasaannya? Gimana ya? Mungkin untuk perasaan terima gaji kan mungkin sama aja ya, sama kayak di Indonesia gitu. Senang gaji. Cuman ya. Ya emang bedanya tuh nominalnya yang beda. Gitu. Terus setiap orang kan beda-beda gitu ya. Kalau saya kan dulu dilalahnya itu pas pernah ngerasain kerja di Indonesia tuh gajinya nggak sebanyak yang di Jepang. Jadi kayak ngerasa shock dan benar-benar senang gitu kan. Akhirnya dari situ kan ya alhamdulillah bisa beli apa yang pengen seperti itu. Terus ngirim ke orang tua juga bisa lebih, nabung juga seperti itu. Boleh di-spill nggak Mas berapa gajinya kalau dikonversiin ke Indonesia, ke rupiah? Berapa ya? Range-nya lah, gak usah eksak nominalnya. Kalau dulu tahun 2017 itu nggak ada lembur ya. Nggak ada lembur tuh. Tapi ada shift malamnya. Itu sekitar 110.000 yen. Itu kali kurs dulu itu masih 120 tuh sekitar berapa paling? 13 kah? 13 jutaan berarti itu ya itu nggak ada lembur gitu. Tapi kalau ada lembur lebih dari itu. Oh. Itu perasaannya berarti seneng banget kayaknya. Senang, alhamdulillah, bersyukur. Soalnya dulu tuh kerja di PT di Indonesia itu kalau dilihat PT-nya salah satu PT yang besar juga gitu. Tapi gaji nggak ada, maksudnya bukan nggak ada, cuman UMR seperti itu, nggak ada lemburan dan sebagainya.
Berarti memang kalau kerja di Jepang relatif lebih banyak ya Mas untuk nominal gaji dibanding di Indonesia meskipun perusahaannya sama ya, naungan perusahaannya sama. Oke. Nah, lanjut Mas, apa sih kendalanya dalam menghadapi kehidupan baru di Jepang perihal keuangan nih, tentang mengelola keuangan waktu di Jepang? Kan dapat 13 juta yang asalnya UMR, tiba-tiba dapat gaji yang 13 juta itu gimana sih cara ngelolanya? Kalau dulu saya nggak tahu cara kelola uang itu dulu. Ya kan soalnya kan dulu benar-benar masih bujang, umur masih muda, punya duit banyak, otomatis kan kayak shock dan jadi mentang-mentang duit banyak gitu akhirnya beli alat elektronik yang kita pengen gitu, beli misalkan HP baru dan sebagainya. Jadi dulu tuh tahun pertama itu saya nggak punya tabungan itu. Serius saya nggak punya tabungan. Saking bukan nggak punya tabungan, ada cuman nggak banyak gitu. Jadi kehidupan di sehari-hari sama yang seringnya tuh jalan-jalannya tuh dulu. Masih penasaran kan, jadi pertama kali di Jepang pengen lihat tempat-tempat yang di animasi kayak gitu, jadi di film-film Jepang kayak gitu. Akhirnya ya udah kesampaian, beli ini beli itu kayak gitu. Jadi tahun pertama memang dikatakan belum bisa nabung karena satu ya itu tadi benerin rumah orang tua, terus jiwa-jiwa muda jalan-jalan dan sebagainya. Yang tahun ketiga baru mulai bisa nabung gitu. Caranya ya nyisihin. Kalau tahun kedua itu benar-benar saya paksain buat nabung. Jadi gajian saya terima, terus mau nggak mau dalam sebulan tuh udah aku target nih habis segini, sisanya pokoknya harus buat nabung seperti itu. Oke. Kalau di Jepang sendiri di perusahaan Mas Munas nih sebagai apa ya? Saya sebagai operator produksi di bagian welding. Di bagian building. Iya. Oh gitu. Nah Mas berarti sekarang kan sudah dikontrak lagi ya sampai berapa tahun ke depan? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ada nggak sih rencana untuk kedepannya ketika nanti udah pulang mau ngapain di Indonesia atau mau lanjut aja di Jepang? Gimana ya? Kalau sekarang sih emang masih kayak jalani aja yang ada di depan mata seperti itu kan. Cuman untuk kedepannya memang pengen banget yang namanya punya usaha gitu kan. Apalagi kan sekarang udah punya istri, punya anak di Indonesia seperti itu kan. Memang hampir tiap bulan, hampir tiap hari bahkan mikirin ini pengen di Indonesia aja gitu, pengen usaha bareng-bareng lagi sama anak sama istri seperti itu kan. Kayak gitu. Jadi pengen banget sih punya usaha sebenarnya di Indonesia. Usaha sih dulu waktu pulang tuh sempat ada usaha. Cuman pas pulang kebetulan tuh bener-bener pas corona tuh baru pertama kali di Indonesia tuh tahun 2020 ya kan. Pulang Januari tahun 2020 belum ada, nikah tuh tahun 2020 Januari juga. Habis itu kan Februari apa Maret 2020 tuh Indonesia baru ramai tuh ya. Corona. Nah, di situ tuh udah coba beberapa usaha dari hasil tabungan selama di Jepang gitu kan. Banyak usaha dan ya alhamdulillahnya gagal. banyak yang gagal gitu. Akhirnya ya udah dapat panggilan ke Jepang lagi, udah saya ambil
dengan tujuan kan emang buat ngumpulin tabungan lagi buat usaha lagi gitu sama istri gitu. Soalnya udah ada dulu sempet usaha yang menurut aku tuh prospeknya tuh kedepannya itu bagus, cuman dikendala di modal karena kan modalnya dari awal udah buat modal yang lain, buat usaha yang lain dan baru nemu usaha setelah modalnya tuh mau habis kayak gitu. Jadi untuk kembang itu susah. Oh, udah datang Mas Agis Hadi bersama kita semuanya. Boleh Mas dibuka ininya apa? Oke. Nah, ini yang di tengah ya. Ini yang bawa samurai nih di poster. Ini yang ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh potret nggak Mas ininya kameranya? Potret. Nah, ya gitu. Mas Agis lagi di Jepang atau di Indonesia? Saya sudah di Indonesia, alhamdulillah. Wah, Maaf, Indonesia. baru bergabung terlambat. Ya nggak apa-apa. Saya Kalau Mas Munas nih baru 5 bulan. Ya, gimana? Tadi baru ngeh ternyata jamnya udah beda kan di sana sama sini. Jadi terlambat. Kayaknya baru banget pulang nih dari Jepang ya. Apa gimana? Jamnya belum dibenerin. Saya udah mau setahun kayaknya. Ya. Udah mau setahun di Indonesia ya. Ya, alhamdulillah. Berarti fresh graduate nih, fresh graduate dari Jepang. Oke, tadi Mas Munas boleh dong kita tanyain lagi satu lagi ya pertanyaan terakhir. Tadi ada teman-teman juga yang nanya, kalau setelah 5 tahun nanti bisa dilanjut lagi nggak sih Mas kontraknya? Yang berarti yang visa Tokutegino ya? Iya. Sepengetahuan aku itu keputusannya tahun ini akhir tahun. Keputusannya itu ada Tokutegino 2 atau enggak gitu. Tapi untuk ada yang Tokutegino 1 tapi dia bisa langsung permanen di Jepang gitu, bidang apa gitu kalau nggak salah tuh pokoknya 2 bidang gitu. Dan nanti untuk bidang yang lain itu keputusannya tahun ini akhir tahun. Mungkin teman-teman IPTIT juga banyak yang tahu ya, soalnya kan kemarin tuh sempat ada apa itu tentang Tokutegino gitu ya, tentang apa sih namanya, perkenalan atau apa gitu tentang membahas tentang Tokutegino seperti itu. Dan nanti kalau misalkan emang keputusannya pemerintah Jepang itu ada Tokutegino yang lanjut 5 tahun itu, nanti bisa jadi visanya itu visa permanen ya kalau nggak salah di sini gitu. Dan itu bisa langsung bawa keluarga yang dari Indonesia gitu, yang punya istri bisa bawa ke sini, punya anak kayak gitu. Oke, Mas Munas, Itu ya, semoga itu yang aku tahu kalau misalkan. ikhtiarnya selalu diberkahi ya Mas ya. Semoga Amin, juga bisa amin. nabung lagi untuk melanjutkan usahanya di Indonesia dan insya Allah bisa nanti kita kolaborasikan dengan kampus Umar Usman, kita pandu bersama-sama, kita bersamai usahanya Mas Munas ketika di Indonesia. Gitu ya Mas ya. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke Mas Agis, boleh dong perkenalan, sedikit perkenalan dari Mas Agis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua. Perkenalkan saya Agis Hadi Rahayu. Saya ex-trainee dari perusahaan Mitsunaga Komuteng, bergerak di bidang konstruksi dulu itu. Selama 5 tahun saya magang di perusahaan tersebut di daerah Nakanoku, Tokyo. Ya, saya pulang bulan Juli tahun 2022. Sekarang posisi di Indonesia sambil sebetulnya saya ini Mas, sebelumnya ini Bang Edwin itu ya namanya ya? Ya. Iya. Bang Muhammad Nasirin. Oh, Muhammad Nasirin.
Yang mana? ini, yang hostnya ini. Oh, saya. Ya. Saya Iqbal Sultan. Oh, Iqbal Sultan. Iya, Mas Ya. Iqbal itu saya sekarang kan sedang menunggu mau ke Jepang lagi sebetulnya. Oh, gitu. Dapat beasiswa tapi masih bulan 10 keberangkatan. Jadi sambil menunggu ya saya ada beberapa usaha. Bisa di-sharing sedikit-sedikit. Oh, boleh. Berarti nanti mau melanjutkan studi ya, Mas, bukan kerja. Iya, betul. Oh. Saya insya Allah studi di di keperawatan Senmonggakko, keperawatan 2,5 tahun. Nanti setelah itu mungkin pisahnya Kaigo Fukushi kalau nggak salah. Intinya di bidang keperawatan. Oke. Berarti sedikitnya udah 5 tahun kerja di Jepang ya, Mas ya? Betul, alhamdulillah. Dari 2017 sampai akhir tahun kemarin gitu. Ya. Nah, sekarang lagi start bisnis apa sih, Mas, di Indonesia? Alhamdulillah sekarang itu saya jadi peternak, Mas. Peternak gitu. milenial lah. Saya setelah pulang dari Jepang kan sudah lama sih kalau planning banyak untuk usaha itu apa nanti di Indonesia gitu kan. Ada beberapa, tapi yang sementara ini terrealisasi usaha peternakan kambing. Itu lokasinya di mana, Mas? Lokasinya di Lamongan. Oh, di Lamongan. Jawa Timur. Ya. Oke. Berarti setelah mengumpulkan ini usahanya modal dari gaji yang terkumpul di Jepang kah, Mas? Iya, betul. Oh, selama 5 tahun. Gimana sih, Mas, caranya ngelola keuangan ketika di Jepang itu bisa sampai buka usaha kambing di Indonesia, ternak kambing di Indonesia? Awalnya sih dari awal mungkin saya sempat setahun pertama itu ke bawah arus Sama, Mas kehidupan di Munas Tokyo. juga sama tadi gitu kasusnya. Kehidupan di Tokyo kan karena tinggalnya di Tokyo, jadi keluar rumah itu ada restoran ini, restoran itu, dan tempat perbelanjaan dan sebagainya. Akhirnya terbawa arus oleh teman-teman yang senpai di satu perusahaan ataupun teman sebaya. Alhasil tahun pertama itu setengah tahun saya belum bisa mengatur keuangan dengan baik. Setelah itu baru tipsnya itu yang paling pertama sih harus jauhin teman-teman yang katakanlah yang hedonis ya. gitu. Ya, betul. Itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi kita. Mau kita nggak apa-apa gabung, tapi jangan terlalu masuk. Tetap kita akan terbawa karena mau nggak mau ya namanya sering bertemu, sering berkomunikasi dan sebagainya, interaksi, akhirnya terbawa. Usahakan dijauhi teman-teman seperti itu maksudnya. Dan karena ada IPTIJ itu saya masuk ke circle yang lebih baik gitu dalam pertemanan, alhamdulillah. Nah, berarti jadi, Mas Agus ya. ini bagian dari IPTIJ ya? Betul, Mas, alhamdulillah. Boleh nggak sih deskripsikan dulu, dikasih tahu apa sih IPTIJ ke teman-teman? Jadi IPTIJ itu pertama saya tahu itu dari teman, katanya ada organisasi IPTIJ 2017 itu katanya perkumpulan trainee gitu. Wah, ini pandangan saya itu IPTIJ baku ya, maksudnya terlalu formal gitu, orang-orangnya pasti culun-culun gitu bayangannya. Iya. Terus kan saya lumayan yang nggak terlalu berandal juga dulu, tapi ya lumayan itu banyak kegiatan gitu. Itu kalau teman-teman ini mau tahu, organisasi Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia di Jepang. Dia itu bergerak di
apa kegiatan-kegiatan dakwah Islam di kalangan trainee terutama, terus kegiatan positif lainnya, olahraga dan sebagainya ada. Nah, akhirnya saya bergabunglah di 2017 akhir. Saya bergabung, ternyata di IPTJ itu memang banyak yang seperti saya gitu. Jadi tadinya orang bingung, akhirnya circle-nya mereka juga, oh ternyata sama Mas, saya juga bingung gitu kan dulu arahnya nggak tahu kemana, akhirnya masuk IPTJ, sama-sama masuk lah gitu. Kegiatannya positif, ada IPTJ juga bekerja sama dengan beberapa organisasi semacam PPI ya mahasiswa, PPI Jepang itu kan ada keluarga pengusaha dan sebagainya, jadi lebih positif lah, bisa membangun kolega dan relasi. Ya relasi, sinyal-sinyal untuk kedepannya gitu setelah dari Jepang. Boleh di spill nggak nih Mas, tadi kalau Mas Munas sudah spill gajinya dulu bisa, kalau dikonversikan biasa sampai 13. Nah kalau Mas Agis berapa nih satu bulannya? Gaji yang pertama atau yang terakhir nih Mas? Kan saya 5 tahun itu. Yang paling gede aja deh Mas. Paling besar itu ya nggak apa-apa kan, udah nggak di Jepang lagi jadi nggak terlalu ini. Yang paling besar itu saya gaji pokoknya itu sekitar 20 sampai 21 mang gaji. 20 Gaji kotor. Iya, belum sama lembur, belum sama tunjangan absen dan sebagainya. Nah, dulu pembagian gajinya tuh gimana sih Mas? Berapa buat tamasya, berapa buat kasih orang tua, berapa buat ini itu? Gimana Mas lu bagi-baginya? Pembagiannya itu saya itu sekitar 20% buat 20% buat keluarga, 10%-nya keluarga di Indonesia maksudnya. Kan saya sudah menikah juga di Jepang, alhamdulillah. Jadi keluarganya 2 gitu. Iya, 20% untuk keluarga di Indonesia untuk orang tua, lalu 20% istri, 10%-nya nabung, dan sisanya untuk kebutuhan di Jepang dan lain-lain keperluan. Iya. Dan healing, jangan lupa healing. Jangan kerja terus, harus healing. Betul. Nah, investasi juga penting sih itu. Investasi juga penting. Yeah. Nah, dari gaji tadi, berarti dari saving sekitar 10% per bulannya bisa jadi modal Mas Agis di Indonesia memulai peternakan kambing, gitu ya Mas ya? Ya, betul. Boleh kasih satu tips nggak nih buat saran buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi kebingungan juga, yang lagi sama mungkin lagi di fase-fase nanti aja dulu, kita kan hidup cuma sekali gajinya kita pakai aja dulu, beli iPhone, beli ini beli itu. Juga ada sarannya nggak Mas dari Mas Agis? Lalu nanti dilanjut juga nih sarannya dari Mas Munas. Silakan Mas Agis. Iya, kalau saran atau tips untuk intinya untuk ini ya, biar setelah pulang itu ada pekerjaan atau pemasukan ya gitu. Jadi yang pertama sih direncanakan dari jauh-jauh hari, maksudnya dari sebelum kepulangan, jangan sampai mendekati kepulangan baru direncanakan, oh nanti 3 bulan ke depan saya mau pulang, saya mau buka ini. Itu kemungkinan besar berhasilnya itu sangat sedikit gitu. Lebih baik direncanakan dari jauh-jauh hari, lalu dimatangkan mau buka usaha apa nih yang bagus gitu kan, dan cuannya itu cepat katakan. Ya, kalau yang dari perspektif saya mending buka usaha yang tidak basi, tidak kadaluarsa seperti itu. Jadi usaha jasa lah, atau katakanlah kan sekarang peternakan walaupun ada resiko hewannya mati atau sakit, tapi
setidaknya mengurangi ya itu kerugian yang risiko itu. Ya tipsnya apa namanya tadi dimatangkan apa planningnya gitu sebelum pulang mau buka usaha apa, fokus kan, terus apa dicoba misalkan mau buka usaha kedai kopi yang kecil-kecilan atau toko usaha apa ramen misalnya, itu buka usaha skala kecil dulu, misalkan online home service katakanlah gitu, buka usaha dari rumah lalu diiklankan ke keluarga atau teman-teman terdekat dulu via WhatsApp atau apa, lalu setelah responnya baik baru beranikan buka toko gitu atau apa kedai kecil pakai gerobak atau apa gitu. Kalau langsung dari awal langsung buka besar itu akan sulit karena kita belum research apa pasarnya seperti apa, terus rasanya itu diterima atau tidak gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Planningnya Kalau di dari Mas Munas gimana nih? Ada saran atau tips-tips nggak nih buat teman-teman yang hadir sekarang? Udah banyak yang disampaikan oleh Mas Agis. Itu juga dalam pemikiran aku pun sama kayak seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pulang ya, ada usaha, ada rencana untuk usaha. Kalau misalkan kalian tuh udah punya satu planning untuk usaha, entah itu usaha apa aja gitu, kayak misalkan dagang dan sebagainya seperti itu, atau mungkin ada mau rencana usaha untuk online kan sekarang banyak tuh ya, online seperti itu. Kalau saran saya sih memang benar harus pikirin jauh-jauh sebelum pulang ya. Contohnya gini, misalkan punya usaha, katakanlah kita punya saudara di Indonesia gitu yang kita percaya gitu kan. Terus saudaranya ini tuh juga butuh usaha dan sebagainya, tapi nggak punya modal nih, misalkan. Nah, kita itu yang di Jepang kita punya modal. Ya kalau misalkan kita bisa untuk modalin dia, jadi intinya itu sebelum kita pulang itu kita itu udah punya usaha. Jadi misalkan dalam usaha itu gagal katakanlah ya, tapi setidaknya kita itu masih punya penghasilan di Jepang seperti itu. Jadi lebih banyak-banyakin relasi seperti itu kan, mungkin kayak Mas Agis kan relasinya banyak juga gitu. Terus banyak mungkin sih ya seperti itu. Terus kalau misalkan nanti planningnya ada yang nggak pengennya tuh kerja di PT juga kan banyak tuh, ada yang planningnya tuh planning pulang dari Jepang, ada yang mungkin ngelanjutin untuk kerja di PT di Indonesia seperti itu pun harus dipikirin dengan matang-matang gitu. Soalnya sekarang pun untuk masuk di PT Indonesia pun nggak segampang kayak dulu gitu. Apalagi kan sekarang umur minimal tuh 23 kalau nggak maksimal ya 23 tahun. Sedangkan tuh biasanya tuh orang-orang ex-Kensuse itu pulang itu umur pasti di atas 23. Nah, sedangkan untuk PT di Indonesia itu minimal itu untuk ex-Kensuse itu mempunyai N3 lah, itu pun harus dipikirin gitu. Kalau misalkan kita nggak punya planning usaha, pengen lanjutin ke jenjang karir di pabrik lagi seperti itu, ya kita harus pikirin itu syarat-syarat untuk masuk ke PT di Indonesia itu. Soalnya kayak gitu, usaha juga maksudnya gagal, terus untuk masuk ke pabrik itu pun susah karena umur udah jauh dari 23 seperti itu. Terus JLPT yang N3 pun nggak ngantongin sama sekali gitu. Jadi jangan sampai menyesal setelah pulang di Indonesia kayak gitu. Kalau misalkan punya usaha,
misalkan punya pikiran usaha, ntar aja lah buka usahanya kalau misalkan udah di Indonesia gitu. Jadi mumpung masih di Jepang, benar-benar paksain untuk nabung sebanyak mungkin. Benar kata Mas Agis, buka usaha dalam skala kecil dulu, misalkan nanti bisa diterima dengan modal masih ada, buka skala yang besar seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, ini berarti garis besarnya teman-teman semua yang mungkin lagi di Jepang atau mau ke Jepang nantinya, jangan lupa untuk menyadari bahwa teman-teman suatu hari nanti bakal pulang ke Indonesia dan harus melakukan sesuatu. Nah, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti ketika di Jepang, awal pertama di Jepang bisa langsung saving, bisa langsung ngatur keuangannya, bisa buka peternakan sapi. Kalau Mas Agis tadi kan tahun pertamanya masih bingung katanya. Nah, dapatnya peternakan kambing. Nah, kalau dari tahun pertama insya Allah nanti dapat peternakan sapi sama kambing. Oke, sekarang udah ada narasumber kita yang ketiga, Bang Erwin. Boleh sapa kita dulu, Bang Erwin. Buka kameranya mungkin. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, nanti juga teman-teman udah ada nih beberapa yang pengen nanya tentang beasiswa kan, ntar ke Jepang bagaimana. Nah juga nanti sekarang kan posisinya Mas Munas lagi di Jepang dan Mas Agis juga ada opportunity bakal ke sana lagi untuk melanjutkan studi. Nah nanti bisa ketemu nih berdua di Jepang ngobrolin selanjutnya masalah IPTIJ atau masalah teman-teman yang mau ke Jepang nantinya. Bang Erwin bisa bergabung dengan kami. Oke, mungkin kita tanya jawab dulu ya, Bang Agis sama Bang Munas. Ada yang bertanya nih dari Wahid Tulus. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, cara mengelola keuangan agar cepat mencapai tujuan, caranya kayak gimana? Misalkan punya target 150 juta, cara mengaturnya seperti apa agar lebih cepat tercapai tujuan keuangan kita? Terima kasih Kak. Nah, siapa nih yang mau jawab? Mas Munas atau Mas Agis? Boleh. Silakan. Boleh Mas Agis? Silakan Jadi Mas Munas. dengan gaji yang kita punya, kita pengen punya target. Boleh. Punya target kita 150. Gimana sih cara ngelolanya? Jadi sih yang pertama, $100.000 gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar buat apa namanya, kita kan target satu ya, ini saran buat saya yang 3 tahun dulu Kensusei dan pernah ngerasain masa muda yang nggak punya tabungan dalam 1 tahun. Kurangin main yang nggak penting. Kalau misalkan apa namanya, jadi kan, aduh gimana jawabnya. Jadi intinya itu kita harus punya manajemen keuangan, terus kita harus bedakan yang namanya kebutuhan sama keinginan. Kita kurangin keinginan dan banyakin kebutuhan. Terus kalau misalkan memang benar kita, intinya sih ya kayak gitu, maksain untuk nabung, kurangin keinginan kita yang mungkin kurang berfaedah gitu ya. Mungkin itu aja sih, soalnya saya sendiri pun sampai sekarang belum bisa
begitu detail untuk manajemen keuangan saya sendiri gitu. Mungkin Mas Agis bisa nambahin itu. Gimana Mas Agis, mau nambahin atau pertanyaan selanjutnya? Ya dalam jangka berapa lama gitu kan harus apa? Pertanyaannya sih kan general ya mungkin. Dalam waktu misalkan dalam waktu 1 tahun 12 bulan berarti 150 juta itu agak berat ya. Karena kan 1 bulan harus menabung 10 sampai 12 jutaan gitu kan 1 bulannya. Sedangkan gajinya nggak sampai segitu, dipotong kebutuhan gitu. Mungkin kalau untuk 3 tahun ya yang pertama jangan ya itu tadi intinya yang sebetulnya masalah Kensusa itu kebanyakan di Jepang itu terbawa tren dan arus ya, seperti HP iPhone keluaran terbaru harus belilah, dan laptop yang merek baru harus beli, katakanlah seperti itu. Terus barang-barang yang gak perlu banget gitu kan, karena matanya tertarik jadi harus beli. Sebisa mungkin dikurangin. Kalau untuk makan sih, kalau saya dulu untuk makan itu karena kerjanya capek, jadi pokoknya makan harus enak gitu. Jangan sampai malah ngirit, jadi setiap hari karage telur gitu, jadi malah sakit gitu kan. Yang penting makan enak gak apa-apa, yang maksudnya ada harganya gitu. Makan ramen dan sebagainya, ramen halal gitu kan agak mahal gitu, tapi itu barang-barang atau kebutuhan yang gak perlu gak usah dibeli gitu. Satu lagi paling investasi, kayak kalau dulu sih saya belum kesampaian gitu, investasi kayak emas logam mulia kayak gitu, bisa mungkin 150 juta dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun gitu sih. Oke. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau nanya selanjutnya silakan bisa raise hand, langsung ngobrol ya. Bisa buka kameranya dan ngobrol langsung, bertanya ke Mas Munas atau Mas Agisnya. Ini juga ada yang bertanya, kampus bisnis Umar Usman ini ada kampus fisiknya nggak sih? Ada di Tangerang Selatan di Ciater. Boleh langsung aja follow dulu Instagram kampus Umar Usman sama Iptij ya. Di kampus Umar Usman Instagramnya, lalu juga untuk Iptij di iptij.official. Nah, bisa lihat-lihat kegiatan, tempatnya di mana, bisa juga main-main langsung ke Tangerang. Mas Agis juga mumpung lagi di Indonesia, silakan mampir dulu ke Tangerang sebelum ke Jepang lagi. Bisa main-main dulu, bisa ketemu kami di sana. Nah, mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman semuanya, bisa langsung raise hand. Kak Joni. Oh, presentasinya ya. Oh, boleh share, izin bertanya. Boleh. Lain belanja barang dan di Wahid Tulus ya, maksudnya cara mengelola secara presentasi itu berapa persen untuk nabung, dana darurat, dan lain-lain. Mungkin bisa dijawab. berapa persen? Kalau 150 juta itu sih Mas Agis sama Mas Yunus bisa kalau setting itu sampai berapa?
Kalau itu sedikit tabungan saya, intinya cukup gitu. Cukup ya, cukup buat beli rumah, cukup buat nikah, cukup cukup buat beli mobil. Itu mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bang Joni. Kalau boleh share buat Kak Wahid, sebisa mungkin, yang tadi ini ngejawab yang Kak Wahid tulus ya. Sebisa mungkin target realistis dari kondisi bulanan, tahunan, sama jangan terlalu dipaksakan nantinya malah nggak bisa memenuhi target. Nah juga Bang Joni juga nanya, izin bertanya apa biasanya kendala Kensusei dalam memenuhi target keuangan bulanan? Selain belanja barang dan jalan, apakah ada kesulitan lain? Boleh dijawab dari Mas Agi sama Mas Munas. Lain. Selain belanja barang dan jalan. Maksudnya jalan-jalan gitu. Ya. Kesulitannya apa ya? Kalau kesulitannya sih tergantung pribadi masing-masing ya. Apakah tidak ada tanggungan besar, katakanlah dia bukan, karena ada beberapa mungkin hampir sebagian besar Kensusei itu, teman-teman Kensusei itu menjadi tulang punggung keluarga gitu kan, mencari nafkah yang utama gitu, maksudnya buat keluarga di Indonesia. Kalau pribadi yang katakanlah keluarganya kebutuhannya cukup, atau misalnya di sana orang tuanya punya warung atau bertani, ada penghasilan tetap lah tiap bulannya, itu ya mungkin tidak ada kendala terlalu besar selain mengatur keuangan di Jepangnya gitu. Ya di Jepangnya jangan terlalu hedonis kayak gitu, mungkin jalan-jalannya dibatas, misalkan setiap libur musim saja gitu kan. Ada 4 musim ya, pas libur musim liburannya jangan setiap minggu ke Tokyo misalnya, yang dari luar Tokyo ke Tokyo gitu, jalan-jalan, makan-makan, ya itu mungkin akan menghabiskan banyak uang gitu kan. Kalau kendala yang tulang punggung keluarga, mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang mendadak, katakanlah orang tua sakit atau adik bayar SPP kuliah atau gitu kan. Kalau yang posisinya tulang punggung keluarga, mungkin seperti itu. Kalau dari saya. Mas Munas ada mau tambahan? Kendalanya masih udah banyak juga sih tuh yang disampaikan Mas Agis tuh, emang kendala dari anak di Susah itu seperti itu gitu. Terus ya saran saya sih kurangin kayak makan di restoran Jepang gitu ya, yang mungkin ya untuk sekedar penasaran nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk makanan 3 kali sehari untuk di restoran Jepang itu menurut saya tuh sangat menguras uang ya, soalnya nggak murah gitu kalau dirupiahin gitu. Saran saya sih satu ya, pikirin kita kan umat Islam gitu kan, di Jepang kan minoritas ya, kita nggak tahu halal haramnya gitu. Lebih baik sih belanja masak sendiri, itu menurut aku lebih hemat daripada harus sering makan di luar di restoran Jepang itu maksudnya. Terus juga ubah lagi pola pikir kita gitu kan. Kadang kita kalau misalkan dalam dalam pikiran kita itu kita pengen nabung, yang mau nggak mau emang harus dipaksain buat nabung. Jangan banyak-banyak penyakit mata gitu. Kadang kan lihat pas waktu jalan nggak sengaja lihat toko sesuatu gitu atau baju atau apa, kan kadang mikir wah lihat itu bagus, padahal di rumah pun ada
kayak gitu. Jadi kurangin berpikiran wah itu bagus beli gitu. Jadi benar-benar Jadi selain paksain apa, untuk nabung itu aja sih. selain kebutuhan tersier kayak tadi jalan-jalan atau lain, sebenarnya nggak ada kendala lain ya Mas Munas sama Mas Agis untuk mengelola keuangan, untuk saving dan lain sebagainya di Jepang gitu ya. Oke deh, karena sudah jam 5 juga, mungkin bisa diberi closing statement dari Mas Agis dan Mas Munas untuk pengelolaan keuangan untuk teman-teman semua yang sedang berada di Jepang maupun yang ada yang mau ke Jepang. Boleh Mas Agis? Siap. Kalau di Umar Usman itu ada kelas apa? Keuangan juga, apa prodinya? Kelas keuangan kebetulan kita kelas entrepreneurship aja selama program D1. Jadi selama 1 tahun belajar tentang entrepreneurship mulai dari bisnis online dan bisnis offline selain lain sebagainya. Itu Mas. Boleh. Mungkin apa namanya? Ya yang terakhir. Oh, ini juga katanya ada lagi disusun juga program untuk teman-teman PMI di Jepang. Nanti di-share lebih jauh katanya. Stay tune aja di Instagramnya Umar Usman. Gimana Mas? Bisa lanjut? Ya mungkin salah satu apa yang mempengaruhi kan paling signifikan teman-teman apa circle kita seperti apa gitu ya. Tipsnya coba untuk teman-teman pemagang atau trainee coba kepoin Instagramnya IPTI, sosial medianya IPTI gitu kan. Di sana kegiatannya banyak yang positif. Nanti bakal dapat circle atau teman-teman yang positif juga. Jadi saling share cara mengelola keuangan dan siapa yang mau lanjut ke universitas bisa juga. IPTI itu ada program kuliah sambil kerja ya di Jepang, ada 4 universitas sama perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya. Kalau nggak salah perguruan tinggi yang terkenal juga ada BINUS, ada Universitas Muhammadiyah, ada Universitas Terbuka, lalu ada PENS juga Surabaya Elektro itu kan, Politeknik Elektronika Surabaya ya kalau nggak salah. Nah coba aja kepoin di IG IPTI biar dapat hal-hal positif untuk mengelola keuangan dan pertemanan yang sehat atau positif. Oke, dari Mas Munas ada closing statement? Intinya ingat-ingat kalian itu nggak selamanya di Jepang. Kalian datang ke Jepang itu punya tujuan dan diusahakan tujuan itu kamu bisa meraih dan bisa tercapai, bisa bawa balik ke Indonesia lagi seperti itu. Syukur-syukur saya harapkan bisa punya usaha di Indonesia. Jangan sampai balik kerja ke Jepang lagi. Di Jepang untuk jalan-jalan aja seperti itu. Jangan sampai kalian itu balik ke masa kalian itu nyari duit susah di Jepang seperti itu. Oke, terima kasih Kak Munas dan Mas Agis. Nah, teman-teman berarti kurang lebih ya teman-teman sekarang udah tahu ya bagaimana urgensi tentang planning keuangan untuk ke depannya, karena teman-teman semua nggak akan selamanya di Jepang, pasti akan berpulang ke tanah Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung nih, gimana sih cara buat planning keuangan kita biar mantap, biar di Indonesianya juga biar bisa langsung buka usaha dan lain sebagainya. Nah, kita dari Kampus Umar Usman ada program di 11 November nanti, program dengan Kak Shirley dan Kak Reni. Mungkin bisa ditampilkan brosurnya, trailernya Mbak host. Dengan tema gaji banyak tapi hutang bengkak. Nah, tips mengatur gaji agar nggak boncos
mengatur cicilan. Nah, di sini teman-teman bakal bisa tahu lebih lanjut gimana sih cara planning keuangan kita ke depannya dari gaji-gaji teman-teman semuanya, supaya nanti bisa mulai start usaha bisa langsung tanpa mengurangi healing teman-teman semuanya, tanpa mengurangi jatah makan di restoran teman-teman. Gimana sih caranya? Langsung dari para ahlinya, ada Kak Shirley juga, seorang motivator dan influencer, juga ada Bu Reni Asyuri. Beliau telah mempunyai sertifikat dalam finansial Islam dan juga coach di financial planning. Oke, boleh ditampilkan trailernya mungkin Kak Windy. Boleh diputar. Bagi teman-teman yang minat join, bisa langsung chat langsung aja tulis nomornya di kolom chat untuk minat bergabung di kelas seminar nanti bersama Kak Shirley dan juga Bu untuk kelas selanjutnya. Ya, boleh diputar. Di Jepang tak selamanya kita akan tinggal di sini. Alangkah baiknya kita mempersiapkan bagaimana kelak kita akan pulang nanti. Apakah akan membangun usaha atau kerja sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, saya mengajak seluruh Kensuse yang ada di Jepang untuk ikut kegiatan entrepreneur yang diadakan oleh Kampus Bisnis Umar Usman dan Dompet Duafa Jepang. Dengan ini harapannya supaya teman-teman yang Kensuse yang ada di Jepang dapat memikirkan bagaimana masa depannya setelah pulang nanti ke Indonesia. Bagaimana mengelola keuangan dan mengelola bisnis secara tepat dan benar. Yuk, mari kita sama-sama hadir dan meriahkan kegiatan nanti pada tanggal 11 Februari 2023 di Zoom bersama Kampus Umar Usman dan Dompet Duafa Jepang. Selamat bergabung. Nah, jadi teman-teman yang nanti yang masih bingung gimana sih cara buat financial planning ke depannya atau buat mengatur gaji teman-teman semuanya, bisa langsung ikutan webinar kita selanjutnya pada tanggal 11. Bisa langsung aja tulis nomor teleponnya yang nanti kita hubungi, nanti host admin hubungi. Dengan harganya cuma 1.000 yen atau kita konversikan 90.000 rupiah. Nah, gitu ya teman-teman, silahkan pembayarannya bisa langsung ke admin Ibteach di boleh ntar DM Instagramnya atau bisa langsung menghubungi admin dari Kampus Bisnis Umar Usman dan juga Ibteach. Baik, terima kasih juga untuk Mas Agis dan Mas Munas karena telah membersamai kita semua. Udah sharing-sharing tentang pengalamannya, tentang usaha yang dibangunnya. Semoga selanjutnya kita masih bisa silaturahmi kembali di Indonesia maupun di Jepang nantinya. Kita silaturahmi, kita ngobrolin tentang banyak hal, tentang financial planner atau lain sebagainya. Oke. Terima kasih, semoga berkah selalu umur Kak Mas Agis dan Mas Munas, juga berkah selalu bisnis dan usahanya. Saya Iqbal Sultan Nurfadel, izin pamit undur diri dan memohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau join untuk tanggal 11 nanti bisa langsung bisa langsung isi nomor langsung chat aja di kolom chat nomor HP-nya biar nanti admin hubungi. Oke, terima kasih juga. Terima kasih Mas Munas sudah membersamai kita.
Saya izin live Zoom ya, Mbak Dana sama. Makasih banyak ya Sultan ya. Terima kasih. Yo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.